Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Sugishama sebelumnya atau part 11. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini mari kita mulai dari prolog di volume 6-nya guys. Seperti yang kita tahu di benua utara ada banyak kerajaan ataupun negara manusia dan mereka sangat mendominasi benua itu. Tidak seperti benua selatan yang sudah dijelajahi oleh party Ark sebelumnya, hampir semua wilayahnya dikuasai oleh ras Beastmen. Nah, di sini mulai dijelaskan mengenai beberapa kerajaan kecil yang terletak di bagian barat benua utara, yaitu kerajaan Nozan, Salma, Dilfren, dan juga Helix Suci yang dikuasai oleh Thanatos. Atau simpelnya 4 kerajaan itu masih di sebelahnya Roden dan juga Revlon, cuma dipisahkan oleh hutan dan pegunungan yang luas saja. Di antara 4 kerajaan kecil itu, Nozan terletak di bagian paling tengah atau diapit oleh Salma, Dilfren, dan juga Helix Suci. Saurea adalah ibu kota kerajaan Nozan dan tentu disitulah kastil sang raja berdiri kokoh. Saat itu di pagi hari, wanita muda yang baru berusia 10 tahun baru terbangun di kamarnya yang sangat mewah atau di kastil raja di Saurea. Wanita muda itu adalah putri kerajaan Nozan yang bernama Rial Nozan Saurea atau anak dari sang raja Nozan yaitu Raja Asparuh. Rial adalah anak paling muda dari 3 bersaudara, namun sang ratu atau ibunya sudah lama meninggal, jadi Rial menjadi anak yang paling disayang oleh sang raja karena dari kecil Rial tidak sempat mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Saat itu di pagi hari, kesatria wanita yang menjadi pengawal pribadinya atau Niena seperti biasa masuk ke kamar Rial untuk membangunkannya. Namun di sini dengan tegas Niena meminta Rial untuk segera mengganti pakaiannya dan pergi ke ruang bawah tanah untuk bertemu sang raja atau ayahnya. Karena saat ini kerajaan Nozan sedang diserang dan kata Niena situasinya lumayan gawat. Rial pun segera bersiap dan setelah mengganti pakaiannya mereka menuju ke ruang bawah tanah bersama satu pria bernama Zahar yang juga menjadi pengawal pribadinya. Di sana Raja Asparuh dan para bangsawan sekaligus para jenderalnya sudah berkumpul semua dan sedang mendiskusikan masalah penyerangan yang sedang mereka hadapi. Begitu juga dengan 2 kakak Rial yaitu Terva dan Seval yang masing-masing dari mereka sudah memimpin wilayahnya sendiri. Jadi saat itu kerajaan Nozan sedang diserang oleh ribuan pasukan undead dan juga Arachne yang entah datang dari mana mereka belum tahu. Namun pasukan itu sudah hampir mengepung kerajaan Nozan dengan jumlah yang sangat banyak dan besar kemungkinan dengan kekuatan tempur Nozan saat ini tidak mungkin untuk mengalahkan mereka semua. Intinya ada kemungkinan kalau Nozan bakalan jatuh dan dihancurkan oleh pasukan undead. Karena walaupun mengerahkan semua pasukan Nozan saat ini tidak cukup kuat untuk melawan monster sebanyak itu dan pilihan satu-satunya adalah meminta bantuan dari kerajaan lain untuk bertahan dari kehancuran total. Soalnya tidak ada waktu untuk mengevakuasi semua warga dan pilihan mereka hanyalah bertahan. Di sini Raja Asparuh memerintahkan kedua putranya untuk meminta bantuan dan setelah itu mereka harus mempertahankan gerbang timur. Sedangkan sebagian pasukan lainnya diperintahkan untuk mempertahankan gerbang barat. Lalu setelah itu di sini giliran Rial yang maju untuk menghadap sang raja dan siap untuk menerima perintah apapun atau siap untuk diberikan tanggung jawab besar seperti kedua kakaknya. Begitulah yang dipikirkan oleh Rial muda yang masih sangat polos. Dia belum paham kalau semua orang yang diperintahkan untuk bertempur di garis depan memang sudah siap untuk mati demi melindungi kerajaan Nozan. Karena hampir tidak mungkin untuk mengalahkan pasukan undead dengan jumlah sebanyak itu. Namun di sini Raja Asparuh tetap memberinya perintah yaitu pergi ke wilayah selatan dan meminta bantuan tambahan pasukan pada Kondimo. Karena pasukan yang dimiliki Kondimo terkenal sangat pemberani dan juga kuat dan kita sangat membutuhkan bantuan mereka. Begitulah yang Raja Asparuh katakan dan dia juga meminta Niena dan Zahar untuk menjaga Rial apapun yang terjadi. Tentu Rial yang mendengar perintah itu dengan tegas berjanji akan segera kembali dengan pasukan dari Kondimo. Di sini sebenarnya perintah yang diberikan Raja pada Rial adalah untuk menjauhkan Rial dari medan perang dan supaya dia tetap aman. Karena sebenarnya perjalanan untuk sampai ke tempat Kondimo butuh waktu berhari-hari dan tidak mungkin untuk kembali ke Nozan dengan tepat waktu. Apalagi jika membawa pasukan dengan jumlah yang banyak. Semua orang di ruangan itu juga paham apa maksud dari sang raja dan cuma Rial saja yang belum paham. Tentunya nanti Kondimo juga bakalan paham kalau Rial diutus ke tempatnya hanya untuk berlindung bukan untuk meminta bantuan. Intinya peperangan itu kemungkinan besar bakalan memakan korban yang sangat banyak dan walaupun Nozan berhasil bertahan mungkin raja dan para bawahannya bakalan mati. Dan semua orang di ruangan juga tahu itu kecuali Rial. Nah jadi jika nanti kemungkinan terburuknya seperti itu masih ada satu pewaris tahta yang bisa memulihkan kerajaan Nozan untuk kedepannya yaitu Putri Rial.
Makanya Raja Separuh meminta Niena dan Zahar untuk melindungi Riel apapun yang terjadi dan juga berlindung di wilayah Kondimo yang terpisah dari Nozan atau di wilayah perbatasan dengan Kerajaan Salma. Setelah itu, mereka mulai menuju pertempuran sekaligus membukakan jalan bagi Riel supaya bisa keluar dari Kerajaan Nozan dan menuju ke tempat Kondimo. Lalu di tempat lain dan masih di kota Saurea, salah satu kardinal yaitu Paluromo kebetulan sedang berkunjung ke kota itu. Dan itu biasa dilakukan oleh para petinggi agama suci, yaitu mengunjungi gereja besar yang tersebar di semua wilayah manusia, termasuk di Nozan yang juga penyebarannya cukup luas. Hampir semua warga di kerajaan itu menganut agama suci dan sangat menghormati para kardinal. Tentu begitu mendengar penyerangan, Raja Separuh segera menemui Paluromo dan sangat menyayangkan situasi yang sedang mereka alami. Padahal kedatangan Paluromo sangat dinantikan oleh rakyatnya dan juga semakin menjalin hubungan baik dengan kerajaan Hilk. Tapi tentunya sang raja bakalan menjamin keselamatan Paluromo supaya tidak merusak hubungan Nozan dengan kerajaan Hilk. Atau intinya jika perang semakin parah, Paluromo bakalan dijaga sampai keluar wilayah Nozan dengan selamat. Ya kurang lebih seperti itulah yang dipikirkan oleh Raja Separuh karena dia belum tahu dalang dari penyerangan itu dan masih menganggap kerajaan Hilk sebagai tempat yang suci. Padahal sebenarnya yang memanggil pasukan undead itu adalah Paluromo sendiri dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan Nozan. Bahkan dia sudah menyiapkan 100.000 pasukan undead dan tidak sabar untuk melihat kehancuran di kota itu. Di sini juga dijelaskan kalau di malam hari monster undead bakalan menjadi jauh lebih kuat tapi juga semakin sulit untuk dikendalikan. Yang berarti Paluromo tidak sepenuhnya bisa mengendalikan semua pasukan undeadnya. Lalu kita menuju ke tempatnya Ark, tepatnya di kuil barunya guys, atau di tempatnya Vili. Jadi setelah masalah di kota Tazen selesai, kan mereka semua langsung kembali ke Kuana Prairie. Semua budak yang berhasil diselamatkan juga sudah dipulangkan ke desa mereka masing-masing. Bahkan tidak hanya dari manusia harimau saja, tapi banyak jenis beastman lain yang berhasil diselamatkan. Dan tentu mereka awalnya berasal dari kota lain seperti Fernandes, Plymouth, dan kota-kota lain di kerajaan Fabunak. Nah, untuk mengantarkan mereka semua tentu butuh waktu yang sangat lama. Jadi saat itu, Ark membantu mereka menggunakan sihir teleportasinya. Para tetua klan harimau pastinya sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh party Ark. Jadi sebelum kembali ke benua utara, Ark mendapatkan banyak imbalan dari mereka. Bahkan Ark diizinkan untuk melakukan jual beli dengan klan harimau kapanpun dia mau, atau bisa membeli cabai dan tomat dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak hanya itu, tetua Howe juga memberikan satu naga gunung yang sebelumnya dikembalikan oleh Ark. Awalnya Ark keberatan untuk menerimanya karena hewan itu sangat penting bagi mereka, tapi Howe sampai memohon supaya Ark mau menerimanya. Soalnya itu bisa menjadi tanda persahabatan di antara keduanya, atau simpelnya Ark sudah diterima di Kuana Prairie dan bisa datang kapanpun dia mau. Akhirnya Ark pun menerimanya dan memberikan nama Siden pada naga gunungnya. Setelah itu barulah mereka kembali ke benua utara menggunakan teleportasi. Chome dan Goemon juga sudah diantarkan ke desa mereka, sedangkan Ark, Ariane, dan Ponta pulang ke kuil Hanzo atau tempatnya Vili. Selama Ark pergi, kan kuilnya terus diperbaiki oleh teman-temannya Goemon, jadi begitu dia kembali, kuilnya sudah lebih baik atau layak untuk ditinggali. Tepatnya sudah 10 hari lebih terakhir kali dia pulang dari benua selatan, dan saat itu dia sedang membangun sebuah oven sederhana untuk memanaskan kue dan sebagainya. Ya, selama 10 hari lebih itu, sepertinya Ark sibuk memperbaiki peralatan masak di kuilnya dan kadang juga bermain dengan Siden ataupun ngobrol dengan Vili. Walaupun Siden masih belum terbiasa di lingkungan hutan lebat seperti itu, karena di benua selatan dia biasa hidup di padang rumput yang sangat luas. Bahkan di saat Vili menggunakan wujud naganya untuk terbang, Siden masih ketakutan dan biasanya langsung lari ke hutan untuk bersembunyi. Tapi bagi Ark itu hal yang wajar karena memang aura Vili sangat ditakuti oleh semua monster ataupun makhluk lainnya. Cuma Ponta saja yang dengan berani selalu nempel sama Vili dan mengajaknya untuk bermain. Saat itu di pagi hari, Ariane baru selesai berendam di pemandian air panas belakang kuil dan tentu penampilannya sangat cantik. Apalagi hanya menggunakan pakaian sederhana dan itu semakin memperlihatkan opanya yang sangat indah. Hari itu mereka berniat kembali ke desa Lalatoya, jadi setelah Ark menyelesaikan tempat ovennya dan menyiapkan bahan makanan yang bakal dia bawa, mereka langsung pindah ke rumah Ariane. Sedangkan Siden tetap ditinggal untuk menjaga kuil dan itu memang sudah menjadi tugas barunya. Setelah sampai di rumah Ariane, tentu Glenis langsung menyambut mereka dan juga menanyakan tentang petualangan mereka di benua selatan. Setelah itu, Ark dan Glenis sibuk membuat banyak makanan enak dan tentunya menggunakan bahan cabai dan tomat yang dia bawa dari benua selatan. Lalu begitu mereka menikmati makanan bersama, tak lama kemudian Dylan pun akhirnya pulang setelah menjalankan tugas di wilayah manusia selama berhari-hari.
Namun ternyata dia pulang ke desa bersama satu orang yaitu Chiyome. Mungkin saat menuju desa Lalatoya mereka berdua bertemu di tengah perjalanan dan akhirnya pulang ke desa bersama. Karena memang tujuan Chiyome juga untuk mengunjungi rumah Ariane dan bertemu dengan Ark. Walaupun baru 1 minggu lebih tidak bertemu, tapi seperti biasa, Ariane dan Chiyome cukup heboh dan menanyakan keadaan mereka masing-masing. Di sini Dylan juga menceritakan apa yang selama ini dia lakukan di wilayah manusia, atau tepatnya di kerajaan Rodan dan juga Limburg. Tapi ya kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan di volume 4-nya, yaitu membantu rencana mulia Putri Yuriarna dan juga melakukan bisnis perdagangan dengan wilayah Limburg. Lalu setelah itu giliran Chiyome yang menceritakan hasil pencariannya mengenai jejak Sasuke dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada Sasuke sebelum diubah menjadi undead. Jadi ternyata setiap klan Jishin menjalankan misi di luar wilayah, mereka selalu meninggalkan jejak yang hanya bisa dipahami oleh anggota klan Jishin lainnya. Jadi semacam kode atau pesan gitu guys, dan itu ditinggalkan di tumbuhan yang hanya dipahami oleh anggota klan Jishin. Sebelumnya kan mereka belum menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Sasuke dan menghilang di wilayah mana. Namun begitu Chiyome dan Goemon mendapat pesan dari Sasuke sebelumnya, yaitu awasi biak gereja, mereka langsung melacak jejak Sasuke di wilayah yang dekat dengan kerajaan Hilk dan ternyata klan Jishin menemukan kode tumbuhan yang telah lama ditinggalkan oleh Sasuke. Walaupun tidak banyak informasi yang bisa diketahui, cuma satu hal yang pasti, kalau sebelum Sasuke terbunuh atau menjadi undead, dia sempat menyelidiki kerajaan Hilk Suci atau pusat dari agama suci. Dan mungkin disitulah Sasuke terbunuh, lalu dibangkitkan kembali menjadi undead. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Chiyome yakin kalau kerajaan Hilk adalah dalang dari semuanya dan mereka lah yang menciptakan pasukan undead. Cuma klan Jishin kesulitan untuk menyusup ke wilayah barat seperti kerajaan Nozan, Salma, Dilfren, ataupun Hilk Suci. Karena semua kerajaan itu sangat menentang kehadiran ras lain seperti ras elf ataupun ras beastman. Mereka meyakini kalau dua ras itu sangat jahat dan pantas untuk mendapatkan perlakuan kejam. Jadi jika ada ras beastman yang masuk ke kota mereka, biasanya bakalan langsung diburu dan dijadikan budak. Walaupun ya mungkin gak semua rakyatnya seperti itu, tapi kebanyakan mereka yang sudah terkena doktrin ajaran agama baru pasti bakalan punya pemahaman yang seperti itu. Maka dari itu klan Jishin tidak mungkin sembarangan masuk ke dalam 4 kerajaan itu atau membaur dengan mereka. Walaupun sampai saat ini masih banyak ras beastman yang terjebak di sana dan hidup menjadi seorang budak. Nah, jadi di sini kedatangan Chiyome adalah untuk meminta bantuan Ark dan menggunakan jasa teleportasinya. Soalnya dengan kemampuan Ark mereka bisa masuk dan keluar dengan sangat cepat, atau dengan kata lain punya peluang yang lebih besar untuk menyelidiki kerajaan Hilk Suci. Tentu Chiyome bakalan memberikan imbalan yang sangat besar jika Ark mau memberikan bantuannya. Namun di sini sebelum Chiyome mengajukan imbalannya, Ark sudah lebih dulu menyetujuinya. Dia bilang bakalan membantu Chiyome dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Tentu Chiyome sangat kaget sekaligus merasa sangat senang. Di sini Dylan juga mengatakan bakalan ikut dengan perjalanan mereka. Soalnya sebelumnya dia mendapatkan tugas baru yaitu mengunjungi desa Dreyan dan itu terletak di sebelah Nozan. Jadi tujuan mereka berdua satu arah, cuma beda tempat aja. Walaupun di sini begitu mendengar Dylan bakalan pergi lagi, Glenn sempat kesal dan berniat mengadu pada ayahnya atau Fangas. Karena kan yang memberikan perintah pada Dylan pasti 10 tetua di hutan Kanada. Namun Dylan menjelaskan kalau misinya kali ini sangat penting dan dirinya harus pergi. Soalnya dari biasanya para elf di wilayah Dreyan sampai meminta bantuan, jadi Dylan harus pergi ke tempat mereka dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini si Dylan mendapat informasi kalau ada pasukan undead dan Arachne yang boleh menyerang desa mereka. Tapi kebanyakan elf itu sangat kuat dan harusnya monster sekelas undead ataupun Arachne tidak akan jadi masalah bagi mereka. Jadi Dreyan itu wilayah elf yang terpisah dari hutan Kanada dan mereka sangat tertutup dari dunia luar termasuk pada hutan Kanada. Simpelnya mereka seperti punya negara sendiri dan tidak menjalin hubungan baik dengan hutan Kanada kecuali untuk kepentingan khusus. Namun bukan berarti mereka musuhan. Cuma Dreyan itu masih menggunakan aturan ataupun adat kuno dan tidak menerima kemajuan seperti halnya hutan Kanada. Otomatis dalam hal teknologi ataupun hal-hal lainnya mereka sangat tertinggal dari hutan Kanada dan punya aturan sendiri. Bahkan di sana Dark Elf yang keberadaannya sangat langka dianggap lebih rendah dan juga semua wanita elf tidak diizinkan untuk bertarung ataupun menjadi kesatria. Ya intinya mereka sangat kuno dan juga keras kepala. Tapi kali ini mereka sampai mengirimkan pesan dan meminta bantuan yang berarti situasinya cukup gawat. Padahal Dreyan sendiri harusnya punya kekuatan tempur yang besar walaupun tentu tidak sekuat hutan Kanada. Makanya Dylan harus pergi dan 10 tetua juga berniat mengirimkan para pejuang hebat dari Maple untuk membantu mereka. Jadi sudah diputuskan kalau Dylan, Chiyome, dan Ark bakalan melakukan perjalanan bersama tapi nanti berpisah di wilayah Nozan.
Lalu di sini Ariane juga mengatakan akan ikut dengan mereka dan membantu Chiyome. Walaupun dia sempat beralasan kalau dirinya tidak ikut, mungkin Ark bakal membuat kekacauan dan cuma akan merepotkan Chiyome. Namun Ark yang mendengar itu bertanya apakah tidak apa-apa bagi Ariane untuk pergi lagi selama berhari-hari. Soalnya kan Ariane merupakan pejuang Maple dan sudah lama tidak kembali ke kota Maple ataupun menjalankan tugasnya. Tapi begitu ditanya seperti itu, Ariane malah tidak mau menjawabnya. Jadi Glennis yang menjawab kalau ternyata beberapa hari lalu Ariane sudah mengirimkan pesan yaitu mengganti nama belakangnya menjadi Lalatoya. Atau artinya sudah secara resmi menjadi penduduk desa Lalatoya dan sudah tidak punya kewajiban sebagai pejuang Maple. Walaupun ya jika Maple membutuhkannya atau memberikan misi untuknya, Ariane akan langsung menerimanya karena tetap saja Maple yang menjadi ibu kota hutan Kanada. Cuma saat ini dirinya tidak wajib kembali ke kota Maple ataupun menjalankan tugas di sana. Selama ini kan Ariane selalu kembali ke Maple setelah menjalankan misinya dan harus meminta izin pada 10 tetua jika ingin keluar wilayah hutan Kanada selama berhari-hari. Nah, saat ini dirinya hanya perlu meminta izin pada tetua desa Lalatoya yaitu ayahnya sendiri atau Dylan, karena sudah resmi menjadi salah satu warganya. Tapi kenapa Ariane tidak mau memberitahu Ark setelah mengganti nama belakangnya? Karena ya dia malu, soalnya itu berarti Ariane ingin selalu tinggal di Lalatoya dan bisa selalu bersama Ark. Karena kedepannya dia bisa mengunjungi kuil kapanpun dia mau ataupun tinggal di sana cukup lama bersama Ark. Ya jadi kedepannya mereka akan melakukan perjalanan lagi dan juga menyelidiki pihak gereja dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.